Halo. Waduh, Halo, apa kabar? baik-baik. Waduh, tadi gua mau pakai Sehat-sehat. itu pasti kaos Ya menyusui di dong. Brazil ya. Yes. Punya gua lagi Obrigada. dicuci. Halo, Obrigada. halo, Tante Nia. halo Tante Nia. Udah. Oke. Eh, Nia, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, teman-teman. Kenalkan, ini Mbak Nia Umar. Mbak Nia Umar ini salah satu aktivis yang Wah, paling terdepan dalam mendukung ibu menyusui dan mengajak kita semua untuk kembali menormalkan kembali menyusui, karena menyusui itu adalah sebenarnya justru kodrat perempuan ya, bukan memberikan makanan dan minuman lain yang dari pabrik, tetapi ya dari pabrik yang diciptakan oleh yang di atas. Nah, betul. Mbak Nia, aku mau ngasih tahu dulu bahwa kita sebenarnya Kios Ojo Kios itu rutin bikin diskusi, baik yang dilakukan di Kios Ojo Kios, Nah, tapi karena corona kita memindahkan semua acara musik dan acara diskusi dipindahkan ke Instagram. keren abis. Oke, Mantul. mantul. Teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyain juga silahkan. Tapi ini menarik banget. Ada banyak sekali petunjuk tentang bagaimana kita sebagai warga seharusnya bersikap ya, bergaya hidup, kemudian gizi dan lain sebagainya di masa wabah corona ini supaya kita bisa tidak terinfeksi dan juga tidak menjadi pembawa infeksi untuk yang lain. Tapi belum banyak beredar soal tips-tips tentang bagaimana sebenarnya menyusui di masa corona. Di beberapa negara itu sebenarnya udah ada seperti panduan tentang bagaimana seharusnya, bagaimana sebaiknya, bagaimana acuannya untuk ibu menyusui anaknya di masa corona. Sebenarnya gimana sih, kita ngomongin soal yang basic dulu aja deh. Oke. Jadi sebenarnya karena COVID-19 atau COVID-19 atau corona ini bisa dibilang kan baru dan sepertinya seperti memporak-porandakan segala sistem dan struktur yang ada. Jadi memang sedihnya dan memang menjadi tantangan adalah jadi SOP panduan-panduan itu berubah bisa setiap saat, setiap waktu. Itu yang penting juga dicatat oleh teman-teman. Tetapi memang banyak badan-badan dunia yang berusaha terus secara intensif saling berdiskusi dengan para ahlinya untuk bagaimana sih sebenarnya penanganannya pada konteks kalau dengan urusan dengan saya atau dengan Aimi ya adalah konteksnya dengan menyusui, dengan ibu menyusui atau ibu yang baru melahirkan. Nah, jadi memang kondisinya saat ini setiap negara punya pedomannya masing-masing, punya pendekatannya masing-masing. Tiongkok karena mereka termasuk yang paling terdepan, karena mereka sudah mengalami ini lebih dulu, mereka punya SOP-SOP yang sangat strict dan sayangnya memang kurang berpihak kepada ibu untuk bisa menyusui. Padahal kita ketahui secara ilmu apapun virus itu sebenarnya tidak tertransmisi melalui ASI. Bahkan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia pun saat ini HIV, ibu yang HIV itu bisa menyusui anaknya selama dia didampingi dengan tepat. Jadi nggak dan minum ARV. Minum ARV, tetap minum. Jadi ini sebenarnya pendekatan yang diambil oleh Tiongkok akhirnya karena mereka yang paling terdepan, ada beberapa negara yang berusaha mengadopsi. Ada yang ngambilnya sebagian-sebagian, ada yang boleh memisahkan ibunya tapi dia memerah, ASI perahannya dikasih oleh orang lain. Tapi berita baiknya Badan Kesehatan Dunia sampai saat ini seperti WHO, UNICEF, mereka tetap pada pendirian bahwa sebenarnya tidak perlu memisahkan ibu dan bayi untuk menyusui, apalagi yang baru melahirkan. Jadi tetap bersama, tetap disusuin. Karena sebenarnya kalau ibu itu terinfeksi hari ini misalkan ya, sebenarnya kan mungkin misalkan diinfeksinya hari ini, gejala timbulnya itu kan bisa jadi beberapa hari kemudian untuk diketahui. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk bisa memisahkan ibu dan anak
jika memang ibunya diduga sedang terinfeksi COVID-19. Jadi menyusui itu mesti tetap dilakukan ya? Tetap karena virus meskipun ibunya misalnya suspek pun virus corona itu tidak bisa ditransmisikan melalui air susu ibu. Yes, betul. Okay. Jadi yang ibunya harus lakukan, dia harus menjaga hygiene. Dia harus pakai masker, dia harus cuci tangan sangat bersih. Jadi menjaga kebersihannya lebih hati-hati untuk itu. Bukan menghentikan proses menyusuinya ya. Betul. Oke. Ini menarik sekali karena banyak juga yang beredar bahwa ibu harus dipisahkan dari bayi karena khawatir bayinya tertular dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya kalau dampak yang lebih buruk kalau misalnya seorang ibu yang suspek corona kemudian dia menghentikan menyusui? Itu kira-kira dampak perbandingannya tuh seperti apa? Karena keburukannya dengan tetap disusuin dan tidak. Betul. Resiko seorang bayi dia tidak mendapatkan kesempatan menyusu adalah dia mendapatkan asupan lain, yaitu produk biasanya pengganti ASI. Pengganti ASI pun memiliki resiko yang sangat besar. Ini yang banyak orang nggak paham gitu. Dibilang ya nggak apa-apa lah kan ada formula gitu. Padahal sebenarnya pemberian formula memiliki resiko. Resiko-resikonya banyak. Penelitiannya udah banyak banget. Resiko-resikonya diantaranya angka diabetes pada anak meningkat, obesitas, jangka panjangnya, jangka pendeknya diare, angka kesakitan yang sifatnya pada saat itu juga langsung dia nggak cocok dengan susunya, atau bisa jadi dia timbul infeksi telinga karena dia biasa diberikan dengan dos, itu juga sangat tinggi resikonya. Jadi sebenarnya outweighing itu menimbang dari keuntungan dan kekurangan dan kerugiannya, lebih banyak ruginya kalau bayi itu tidak disusui oleh ibunya. Apalagi kalau namanya bayi baru lahir ya, karena mereka ketahanan tubuhnya itu lebih rentan dan ASI memiliki zat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki oleh produk apapun selain ASI. 100. Jadi kalau malah ibunya suspek, jadi kalau bayinya dikasih susu formula justru malah menurunkan kekebalan tubuh bayi. Jadi hal-hal lain mungkin bisa terjadi ya. Betul sekali. Jadi memang justru ketika baru melahirkan ibu memproduksi kolostrum, dan kolostrum itu kuncinya sebenarnya gitu. Untuk hari-hari pertama dia melindungi banyak sekali, memberikan imunitas yang banyak sekali kepada anak bayi yang baru lahir. Jadi justru dengan memisahkan itu membuat bayi tidak bisa mendapatkan kolostrum tadi. Dari sisi lain, dari sisi psikologis, seorang ibu yang dipisahkan dengan anaknya itu memiliki resiko menjadi depresi itu lebih tinggi. Karena, meskipun masih bayi. Iya, justru masih bayi. Karena insting semua mamalia adalah ketika dia baru melahirkan, dia itu tidak bisa dipisahkan dengan anaknya. Paling gampang deh, mungkin teman-teman ada yang sering lihat ada kucing melahirkan dekat rumah atau apa. Pernah nggak bisa berusaha megang anak kucingnya? Yang ada ibunya kan marah yang gitu kan. Itu memang instinktif. Jadi insting semua mamalia yang mempunyai anak, dia adalah menjaga anaknya itu gitu. Nah, sama sebenarnya insting manusia perempuan pun seperti itu. Sayangnya itu diabaikan. Nah, ketika akhirnya menjadi depresi, ini kemana-mana kan urusannya akhirnya. Nah, jadi sebenarnya memisahkan seorang ibu dan anak yang baru dilahirkan, itu tuh memiliki resiko yang sifatnya bisa macam-macam. Tidak hanya urusan kesehatan secara jasmani, tapi juga kesehatan jiwa. Oke. Kalau di negara lain kayaknya beberapa waktu lalu kita Nia juga share informasi soal kebijakan yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan asosiasi ibu menyusuinya di Brazil gitu ya. Mereka memberikan pernyataan apa sih? Ini mungkin bisa di-share ke teman-teman. Beberapa negara punya panduan-panduan saran rekomendasi SOP protokol seperti apa, dan memang beragam. Contohnya kayak di American Association of Pediatrics memang tidak favorable untuk menyusui. Mereka memisahkan ibu dengan bayinya. Tetapi
Geser sedikit ke tetangganya Kanada, lain cerita. Kanada dia justru tidak dipisahkan. Jadi mungkin tergantung siapa advocate yang berusaha memperjuangkan juga di dalam negaranya masing-masing ya. Karena saya lihat di Australia pun rekomendasinya tidak memisahkan ibu dengan anaknya. Jadi mudah-mudahan ya kita harus melihat juga ini tadi situasinya terus berganti, tiap hari berubah rekomendasinya karena penelitiannya makin banyak. Jadi mudah-mudahan semakin kesini berapa hari ke depan ini akan makin banyak kejelasan-kejelasan karena makin banyak orang yang concern dan banyak peneliti-peneliti, makin banyak yang speak up juga sehingga ada satu konsensus bersama mudah-mudahan yang bisa dipakai oleh tenaga kesehatan yang untuk membantu ibu-ibu terutama yang baru melahirkan ini loh, yang mereka melahirkan di fasilitas kesehatan ya mau nggak mau mereka harus melalui melalui kondisi di mana ini tidak melahirkan seperti biasa gitu. Saya kemarin baru baca share salah satu orang yang saya follow di Instagram, masih keluarga jauh saya. Dia cerita dia melahirkan ini benar-benar nggak ditemenin keluarga yang lain, cuma hanya boleh suami, tidak boleh ada tamu yang nengok. Tapi dia bilang sisi positifnya adalah karena dia tidak punya tamu, awalnya dia ketakutan karena dia merasa kayak hanya bertiga aja gitu, dia, suaminya dan bayi. Tapi setelah dia pulang sistemnya kurang. Iya, dia merasa kayaknya sistem supportnya dia hilang gitu. Tapi setelah dia pulang, dia baru merasa ternyata dia di rumah sakit itu peaceful banget. Dia merasa dia tidak mendapatkan tantangan menyusui dengan mendengarkan dari berbagai orang yang ngasih saran. Karena akhirnya dia justru malah merasa nggak ada masalah menyusui yang terlalu berarti. Karena kalau ada kesulitan menyusui, dia nanya ke suster yang jaga atau perawat yang jaga. Dan lancar-lancar aja gitu. Jadi kalau saya bisa melihat mungkin ada di sisi positifnya adalah orang tuh nggak terima banyak tamu. Which is itu sebenarnya di satu sisi membantu sebenarnya buat para ibu menyusui, apalagi ibu-ibu muda yang mereka masih berusaha belajar. Menyusui itu kan skill, learning skill ya, kayak belajar naik sepeda. Mesti nemu balance-nya. Jadi di satu sisi memang kondisi ini kalau belajar dari case saudara jauh saya tadi memang sepertinya ada positifnya gitu. Walaupun ya memang pasti sedih ya, mamahnya dia nggak bisa datang menemani. Tapi dia melihat ini menjadi sisi yang baik di satu sisi gitu. Oke, tapi pada prinsipnya sebenarnya yang paling menarik adalah mungkin banyak yang nggak tahu karena kayaknya makin hari makin banyak sekali informasi-informasi yang belum jelas ya soal bagaimana virus corona itu bertransmisi dan lain sebagainya. Cuman untuk sementara waktu sampai detik ini temuan ilmiah bahkan rekomendasi dari WHO pun mengatakan bahwa virus corona tidak bisa ditularkan lewat air susu, tidak bisa ditransmisikan melalui air susu ibu ya. Berarti justru ibunya sendiri berarti silakan sorry. Berarti memang yang harus disiapkan itu adalah jangan menghentikan proses menyusuinya, tetapi higienitas si ibu dan anak ya. Ya. Okay. Jadi memang kalau di WHO sendiri Irma, ibu dipisahkan dengan bayinya itu kalau dia sudah kesusahan, mungkin kondisi sakitnya membuat ibunya tidak kuat, tidak bisa. Nah, itu pun masih bisa diupayakan untuk memerah. Dan itu ASI perahnya diberikan oleh orang lain yang kondisinya sehat. Diberikan dengan menggunakan DOT. Jadi itu pepanduannya jelas sekali kalau dari WHO. Jadi memang sebenarnya kalau kita bisa mengadopsi itu akan sangat baik. Walaupun memang kemarin waktu kami sempat menerjemahkan rekomendasi WHO itu dari AIMI, kami terjemahkan supaya kami bisa siarkan di kanal-kanal sosial media kami. Memang ada beberapa orang yang ya di Facebook komentar ya netizennya ada yang tenaga kesehatan juga. Mereka bilang ya bisa aja pakai teori-teori doang, prakteknya nggak, kenyataannya nggak kayak gitu, susah kan, nggak tahu ibu-ibu ini gimana gitu. Tapi ya kita menyampaikan saja informasi yang sebenarnya direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia seperti apa. Dan kalau tenaga kesehatan yang belum menjalankan ya kami sebenarnya sangat menyayangkan. Karena menyusui ini kan prosesnya nggak bisa diulang ya Irma ya. Ini tuh kayak ya masa itu
0 sampai 6 bulan menyusui eksklusif, lalu sampai 2 tahun, itu hanya 2 tahun pertama atau lebih untuk kehidupan anak itu yang tidak pernah bisa diulang. Jadi sebenarnya harusnya memang diperjuangkan upaya ini gitu. Bukan suatu yang proses yang lama, tapi sebenarnya kalau dianggap ya udah nggak bisa juga nggak apa-apa, kayak dianggap angin lalu ya sayang sekali gitu. Oke, siap. Tadi menarik banget kalau misalnya dalam kondisi yang paling kritis pun misalnya ya, yang paling buruk misalnya situasi ibu benar-benar tidak memungkinkan, ibu lemah dan lain sebagainya, diperah dan diberikan oleh orang lain yang lebih aman dan nyaman kondisinya. Tapi jangan melalui DOT. Mungkin bisa dielaborasi sedikit kenapa kok nggak boleh pakai DOT, bagaimana, apa sih efeknya, baik dalam situasi normal tanpa wabah pandemi ini ataupun dalam situasi wabah seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita para tenaga konselor menyusui, kita tuh ketika diikutin pelatihan konselor menyusui ini, kita udah dikasih informasi bahwa sebenarnya menyusui itu ada banyak faktor yang suka menghalangi. Selain formula, sebenarnya ada satu lagi yang bisa menghalangi, yakni DOT atau empeng. Benda ini sangat mempengaruhi proses menyusui seorang ibu dan anak. Karena dia bisa mengintervensi bagaimana bayi bisa bonding dengan ibunya. Dia bisa mengganggu relasi ibu dan anak karena cara bayi menyusu ke payudara dengan dia menghisap DOT itu berbeda. Dan menyusu itu perlu kebiasaan, apalagi bayi di hari-hari pertama kehidupannya. Bayi di hari-hari pertama kehidupannya membutuhkan waktu banyak bersama ibunya supaya dia mengenal, ini loh ekosistem tempat saya nyaman dan hidup untuk beberapa tahun ke depan, berapa hari, bulan ke depan, itu adalah di dada ibunya. Tapi ketika di hari-hari pertama itu, ekosistem itu diganti dengan benda lain, dikasih dengan medium lain, akhirnya membuat seorang anak tidak bisa membedakan, yang mana ya? Kok yang itu lebih deres ya dibanding yang ke mamah ini ya, yang nempel ke orang ini. Akhirnya dia kebingungan. Dan DOT itu kalau kita balik ya Irma, dia sudah netes isinya kan, cepet banget. Gampang banget. Nah, buat bayi itu cuma mencucu sedikit aja udah keluar. Sedangkan kalau menyusu pada payudara, dia harus membuka mulutnya dengan lebar. Anggap ini payudara, dia harus mangap besar sekali untuk mengambil sebagian areola, sebagian area yang gelap di puting di payudara ibunya. Jadi tekniknya memang beda. Kalau dia tidak bisa ahli dengan skillnya yang mangap tadi, yang memang sebenarnya ditujukan untuk badan dia, untuk pertumbuhan rahang, untuk mulutnya, untuk gigi-giginya. Lama-lama dia memilih si DOT yang lebih gampang tadi, cuma cucut. Nah, nggak perlu usaha. Ya, ketika itu terjadi pelan-pelan, produksi ASI ibunya akan turun karena ibunya badannya kalah sama si DOT-nya tadi. Itu yang menyebabkan kita tidak menyarankan pemberian apapun dengan DOT. Karena akan membuat bayi lebih memilih DOT dibanding payudara ibu. Dalam konteks pandemi ini, misalkan seorang ibu tadi memang kesusahan sekali, dia sakit sekali, dia tidak mungkin bisa menyusui langsung anaknya, ya dia diperah, berikan ASI perah dengan DOT atau tidak dengan DOT, gunakan gelas atau sendok kecil atau spuit, minta orang lain yang memberikan tentunya. Nah, ketika ibunya sudah lebih pulih, lebih enak, bayinya dikembalikan lagi ke payudara. Harusnya itu tidak sulit. Tidak sesulit kalau bayinya selama tidak bersama ibunya dikasih DOT. Biasanya kalau dia udah pakai DOT, dia udah susah nanti nempel ke payudaranya. Biasanya dia bisa menolak menyusui. Nah, itu yang kenapa kami tidak menyarankan penggunaan DOT. Oke, karena ada istilah bingung puting gitu ya. Betul. Selain itu, kayaknya mungkin tadi juga udah disinggung sedikit. Sebenarnya mungkin bisa dielaborasi lagi dengan supply and demand. Kalau bayinya nyedot terus ke payudara, betul, itu kan sebenarnya gerakan mulut bayi juga merangsang, betul, sel-sel
kantung ASI yang ada di payudara ibu? Mungkin bisa diceritain dikit kali. Oke, dalam kondisi ibu tidak sakit ya, ibu baik-baik saja. Ketika bayi menyusu pada payudara, apalagi di hari-hari pertama, itu ibaratnya lagi pabrik nih, lagi produksi, lagi banyak-banyaknya, baru punya modal nih untuk buka usaha. Nah, ketika bayinya meminta terus, maka produksi ASI itu akan mengikuti permintaan bayinya. Tapi kalau seandainya permintaannya itu tidak optimal, permintaannya cuma sedikit, payudara juga, otak badan ibunya juga bilang, oh nggak laku nih barang dagangannya, udah turunin aja produksinya. Jadi si kantong-kantong tadi yang di dalam itu mulai mengurangi produksi. Karena kalau misalkan tidak ada mekanisme itu, yang dikhawatirkan payudara ini bisa bengkak penuh. Jadi memang ada mekanisme di badan kita yang membuat itu untuk turun produksinya. Makanya kami tidak menyarankan ibu untuk menunggu payudara terasa penuh untuk menyusui. Karena ketika sudah terasa penuh, itu ada kiriman sinyal ke otak, belum laku nih barangnya, turunin aja produksinya gitu. Padahal sebenarnya jangan nunggu penuh. Memang di hari-hari pertama memang terasa penuh, tapi ketika bayi sudah rutin menyusu, sudah mahir menyusu, payudara kita tuh terkalibrasi. Apa ya bahasa gampangnya kalibrasi? Teradjust termodifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya sehingga dia tidak terasa penuh lagi gitu. Jadi dia sudah ritmenya mengikuti kebutuhan anaknya. Karena ini yang kadang-kadang orang tuh lupa. Menyusui itu kayak nari. Orang kalau nari berdua, dia perlu mengikuti ritmenya bersama-sama. Kakinya bareng-bareng kemana, ngikutin lagunya, ngikutin moodnya yang salah satu pasangannya. Nah, kalau dalam waktu kita sequence dancing ini salah satu tidak bisa memahami, tidak bisa mengikuti ritme, tidak bisa mengikuti bagaimana jalannya kakinya salah satu pasangannya, yang ada tariannya juga tidak menyenangkan, tariannya juga tidak enak dilihat, tariannya juga bukan sesuatu yang menjadi momen yang spesial, bisa jadi malah menyebalkan. Oke, jadi dua-duanya ya, proses belajarnya dan beriramanya tuh barengan ibu dan anak. Tapi ada tantangan pasti itu. Ini soal ibu dan anak. Bagaimana dua hal nih, support peran dari orang-orang di sekitar ibu. Sama yang paling menarik lagi, nakes. Kan informasi-informasi soal virus itu tidak tertransmisikan melalui payudara ibu. Belum tentu nakes itu mendapatkan informasi seperti itu. Misalnya ya. Terus apalagi dengan kerjasama-kerjasama yang mungkin ada di fasilitas kesehatan tertentu dengan industri susu formula yang sehingga dengan gampang merekomendasikan penggunaan susu formula misalnya. Ya. Nah, itu kan sering banget emang Mbak Nia ini nggak mudah banget, dokter saya aja menyarankan atau gimana. Nah itu gimana sih cara menghadapinya, mungkin ada tipsnya? Kita ini kan konsumen kesehatan. Dalam hal ini ibu-ibu ini konsumennya. Yang bisa kita lakukan adalah satu, kita berdayakan diri kita. Hari gini di internet banyak banget informasi. Cari dari informasi yang tepat sumbernya. Cari tempat-tempat kita bisa belajar tentang menyusui. Di AIMI kami punya banyak kelas. Kami kalau mungkin sekarang mau di rumah aja nih, bentar lagi nih kita mau ulang tahun ke-13, kita bikin serial kelas macam-macam, semuanya online. Coba ikut yang lagi hamil. Biasa. Oke ya. Ibu Irma dan ibu menyusui juga ya. Nah, lalu yang kedua, cari tenaga kesehatan yang mau membantu seperti yang kita harapkan. Dari awal ketika hamil. Dari awal fasilitas kesehatannya juga kita cari. Kalau kita nggak mau nyari, cuma ya udah deh cari yang paling deket aja gitu. Oh ya udah deh, kalau kata kakak ipar di sana, gue ikut aja di sana. Tapi kita nggak cari tahu nih orang mau nggak bisa membantu IMD nggak dokternya nanti, dokter kandungannya nih, atau rumah sakitnya ternyata punya kamar bayi yang gambar bayi sehat. Padahal bayi sehat harusnya tidak dipisahkan dengan ibunya, bayi sehat harusnya sama ibunya. Ngapain melahirkan di situ? Dari sekarang cari rumah sakit yang tidak mau memisahkan bayi sehat dengan ibunya. Kalau masih ada kamar bayi sehat, mending cari rumah sakit lain.
Itu hal-hal yang sebenarnya berulang kali kami sampaikan ke follower, ke teman-teman, ke klien kami, bahwa sebenarnya persiapan punya anak itu nggak cuma hanya belanja baju-bajunya, diapernya, tapi juga belanja shopping for the hospital, shopping for the paskes, shopping for the nakes, tenaga kesehatan dokternya dicari gitu, mana yang memang mau membantu sesuai dengan harapan dan kemauan kita. Itu yang penting. Tapi ini menarik nih. Sekarang pertanyaannya adalah akses. Nih, misalnya, wah Mbak Nia enak nih di Jakarta mungkin banyak sekali fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang memang khusus sayang ibu dan bayi. Terus kalau saya tinggalnya di mana gitu ya, taruhlah di tempat lain tuh bagaimana? Apakah standar sayang ibu dan bayi itu sudah ada dan sudah dilakukan di rumah sakit umum juga? Puskesmas yang juga menyediakan connect. Sedikit meluruskan Irma, untuk keberhasilan menyusui sebenarnya standar yang dipakai itu bukan rumah sakit sayang ibu dan bayi. Rumah sakit sayang ibu dan bayi ini sebenarnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Kalau kita mau berhasil menyusui, sebenarnya standar yang dipakai adalah rumah sakit sayang bayi, baby friendly hospital initiative. Jadi ada 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Itu menjadi step-step yang bisa dilakukan oleh fasilitas kesehatan untuk bisa membantu seorang ibu untuk bisa menyusui. Nah, di mana sih di kota-kota lain yang ada menjalankan ini? Memang sayangnya sampai detik ini menurut World Breastfeeding Trends Initiative, reportnya Indonesia nih di WBTI untuk rumah sakit sayang bayi kita itu masih di bawah 1% jumlah. Tapi ini menarik banget. Pemerintah kan sebenarnya peraturan Menteri Kesehatan tahun 2000 berapa yang ada 10 step. Itu di PP 33 tahun 2012. Nah, PP 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif, pasal 33-nya memang tentang 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Betul, dan kemudian ada surat keputusan Menteri Kesehatan nih sebagai tindak lanjut itu untuk agar fasilitas kesehatan mengikuti 10 langkah keberhasilan menyusui. Itu bagaimana implementasinya? Ya, sayangnya sampai detik ini memang belum dijalankan, karena ketika saya sempat membuat tesis tentang ini, dan ketika saya menghubungi pihak Kementerian Kesehatan, mereka tetap merasa rumah sakit sayang ibu dan bayi yang cukup mengcover dibanding rumah sakit sayang bayi. Karena jadi pemerintah sendiri belum mengadopsi sebenarnya. Sudah terakhir tahun 80-an ada lombanya rumah sakit sayang bayi, tapi habis itu belum ada lagi event-event apapun tentang rumah sakit sayang bayi. Jadi yang ada sekarang adalah program rumah sakit sayang ibu dan bayi. Yang tujuannya memang tujuannya sama-sama baik ya. Tujuannya, tapi ketika kita membahas menyusui sama menurunkan angka kematian ibu dan anak, itu beda step-stepnya. Jadi kalau rumah sakit sayang ibu dan bayi itu ada kayak bagaimana penanganan kalau bayinya sesak atau kegawat daruratan. Jadi beda dengan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui gitu. Yang sebenarnya mungkin bisa dibilang kalau rumah sakit sayang ibu dan bayi itu kebutuhannya untuk sekian persen dari kondisi persalinan, kan kondisi bayi sesak, kondisi bayi sakit itu tuh bisa dibilang tidak sebanyak dengan kelahiran yang normal, yang biasa-biasa aja gitu. Nah, harapan kami sebenarnya alangkah baiknya kalau dua-duanya dijalankan. Jadi nggak bilang kalau yang ini aja salah satu udah cukup mengcover, enggak. Yang satu jalan bagus karena menekan angka kematian ibu dan anak, yang satu juga jalan gitu. Kan kalau disinergikan pasti bagus gitu. Dan masuklah ke dalam semua persyaratan untuk rumah sakit, fasilitas kesehatan, semua kalau mau punya rumah sakit harus jalanin ini. Udah jadi standarnya, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada negotiable-nya. Harusnya. Tapi kan tidak begini ceritanya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, menjalankan ini butuh komitmen dari manajemen. Manajemen rumah sakit. Ini mendapatkan begitu banyak, apa ya, kalau saya dengar sih
susah menolaknya juga. Ada offer-offer kadang di bawah meja, kadang di mana. Untuk dari pihak swasta, dari mana-mana gitu. Jadi ini mungkin saya rasa juga berat untuk menjalankan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, karena di satu sisi saya sendiri masih menemukan rumah sakit yang ada poster-poster dengan brand produk pengganti ASI-nya. Ini yang menjadi tantangan. Cukup berat. Oke, kita coba, ini ada yang bertanya. Kita coba menjawab dulu ya, Mbak Nia. Ya. Atik Indrianti mau tanya, gimana kalau air susu ibu tidak keluar dari awal? Keluarnya sedikit sekali, sampai si bayi kehausan dan akhirnya menangis tidak berhenti. Itu baiknya gimana? Wah, pas ini akan dijawab oleh Ibu Jadi Nia. gini, Ibu Ati, sebenarnya ASI itu tidak mungkin tidak keluar jika tidak diminta dengan baik oleh bayi. Bayi perlu menyusu dengan baik, melekat dengan baik untuk bisa mengeluarkan ASI. Dan itu ada tanda-tandanya. Dan ini penting di hari-hari pertama ketika bayi lahir. Kenapa? Karena tadi kan saya bilang pabriknya lagi baru-baru buka banget nih. Bayangin kita baru mau mulai usaha, modalnya lagi banyak, semangatnya lagi tinggi. Nah, ketika diminta dengan baik, bayi melekat dengan baik. Tanda-tandanya melekat dengan baik seperti apa? Tidak nyeri ketika disusui, tidak ada rasa sakit. Saya dulu ingat orang suka bilang, oh menyusui itu lebih sakit daripada melahirkan. Nah, itu berarti salah posisi pelekatannya. Kalau ada yang merasa seperti itu. Satu itu. Kalau bayi baru lahir, gimana caranya kita tahu dia menyusu bisa cukup atau tidak? Kita lihat frekuensi buang air besarnya berapa, frekuensi buang air kecilnya berapa, bagaimana kenaikan berat badannya. Ketika dia menyusu, bagaimana ritmenya? Apakah dia menyusunya lambat atau dia cepat? Kalau dia cuma itu dia ngempeng, cuma sedikit-sedikit. Tapi kalau dia pelan-pelan menghisapnya, tapi hisapannya dalam, itu dia mendapatkan banyak ASI. Ini semua informasi harusnya didapatkan oleh ibu saat dia di akhir-akhir trimester kehamilannya. Karena ada 7 kontak namanya, Irma. Buat semua ibu harusnya mereka mendapatkan ini. 7 kontak itu dimulai dari dia hamil. Nah, kontak yang keempat itu, ketiga dan keempat, dia udah dapat harusnya informasi. Oh, caranya bayi menyusu tuh gini loh, biar dia tahu ada persiapan seperti apa. Oh, taunya bayi cukup ASI itu seperti apa. Lalu ketika dia melahirkan, dia didampingi lagi di hari-hari pertamanya, diliatin. Ada konselor yang datang, memastikan posisinya benar. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu Atik, sempat nggak sih waktu hari-hari pertama itu didampingi oleh orang yang memahami tentang menyusui, tentang manajemen laktasi, ngeliat proses menyusuinya, membantu ibu kalau ada kesulitan posisi. Kebanyakan ibu nggak dapet ini, Irma. Sayangnya ya, saya nggak bilang di Jakarta semua dapat juga sih. Di Jakarta memang sudah mulai banyak vaskes yang membantu. Tapi sayangnya hampir sebagian besar ibu-ibu nggak dapat bantuan di hari-hari pertama untuk mereka bisa menyusui anak-anaknya. Didukung lagi oleh seharusnya tenaga kesehatan yang membantu ibu melahirkan, itu memberikan Betul. informasi dan edukasi tentang menyusui ya. Betul. Jadi kalau dibilang ASI-nya tiba-tiba kering, itu kemungkinan besar nggak mungkin tiba-tiba. Itu proses yang terjadi beberapa hari, beberapa minggu, nggak terpecahkan, bulat masalahnya, ibunya lecet, kesakitan, produksi ASI turun, lama-lama turun-turun. Ibunya karena bayinya udah nangis-nangis, akhirnya disuplementasi, ditambahin formula, udah kayak lingkaran setan. Oh ya udah deh, kalau mau nangis kasih formula aja, dibawa ke ASI tuh kan, dibawa ke payudara nggak mau, akhirnya balik lagi ke formula, pelan-pelan akhirnya kering produksi ASInya. Jadi memang siklusnya itu memang apa ya? Saya pernah dengar dari suami saya, dia kalau kuliah di ilmu manajemen ya. Salah satu contoh kuliah yang selalu dipakai oleh para ahli marketing adalah keberhasilan produk formula memasarkan produknya. Dan ternyata memang mereka tuh masuk tepat sasaran di fasilitas kesehatan. Karena mereka tahu di hari-hari pertama itulah kunci keberhasilan untuk bisa memasarkan produk mereka.
Jadi kenapa sekarang lebih normal lihat orang bayi ngedot dibanding netek sama ibunya? Ya karena itu. Dari 50 tahun ke belakang, mereka sudah investasi masuk mulai ke rumah sakit. Zaman saya melahirkan aja anak pertama tahun 2005 saya masih dapat tas yang ada brandingnya, branding formulanya. Dan jadi itu keberhasilan mereka, teknik marketing mereka. Oke, nah sebagai konsumen, bukan konsumen ya sebenarnya, kalau sebagai perempuan nih, mungkin di antara yang lagi nonton, ada yang remaja atau calon ibu, atau ibu sedang hamil dan lain sebagainya, kan untuk menjadi konsumen yang seperti apa sih yang seharusnya yang menunjang supaya kita bisa melahirkan dengan nyaman, tenang, menyusui, lancar, memberikan makanan bagi bayi dan anak kita ketika umurnya misalnya hingga 3 tahun itu secara benar gitu ya. Itu tuh apa sih yang membuat kita bisa melakukan itu? Artinya gini, tadi kan lo udah bilang soal, oke, kita juga harus aktif cari informasi dan lain sebagainya. Nah, bekal itu tuh sekarang kayaknya perlu disampaikan lagi gitu. Jadi konsumen yang kritis gitu. Bagaimana sih, ada nggak resepnya supaya kita bisa menyalakan lagi tombol akal kita supaya on gitu, terus kita mikir oke deh ini susu formula misalnya, kalau ada tenaga kesehatan pun yang menawarkan kepada kita, jadi kita tuh bisa mikir, mendapatkan mikir sendiri, berdaya untuk memutuskan yang terbaik gitu. Oke. Sebenarnya mungkin semua ibu saya rasa dibekali ketika mereka menjadi seorang ibu, perempuan menjadi seorang ibu, dia dibekali insting-insting keibuan. Insting-insting keibuan itu mesti kita dengerin benar-benar, kita dengar dalam hati kita dengerin ada yang salah nih kayaknya gitu. Selalu berpikir gitu juga. Ada pikiran-pikiran yang kayak, ngapain sih kok dikasih gratis nih kaleng formula? Tujuannya apa ya? Kok aku dapat tas bagus banget ya? Dapat ini diary baby diary-nya merek-merek ini, kenapa ya dikasih kayak gini ya? Berpikir kritis itu bagus dalam segala hal. Karena kan nggak mungkin nih kita dapat sesuatu tanpa tujuan apapun dong ya. Dalam hal ini misalkan promosi gitu. Promosi tentang formula bisa dimulai dari kita hamil. Dari mana? Biasanya dari susu-susuan. Susu ibu hamil. Susu yang sebenarnya nggak perlu amat sih. Mau minum susu ya susu aja, nggak usah susu ibu hamil ya. cuma di negara kita ini kayak susu hamil jadi kayak menu yang wajib buat semua ibu hamil. Padahal sebenarnya kalau dilihat kandungan gulanya itu tinggi sekali. Dan sebenarnya ngapain sih minum susu kalau bisa makan makanan yang lain gitu. Makanan dari, kalau mau nyari protein dan kalsium bisa dari sumber makanan yang lain. Tapi kenapa saya bisa mulai bilangnya dari susu ibu hamil? Karena brandnya mirip-mirip, serupa. Dan biasanya dikasihnya di mana? Di fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan dikasih ibunya, Bu, 1 kotak gratis. Dikasihlah nomor telepon nanti in return. Nomor telepon ntar di WhatsApp. Oh Bu, selamat ya, saya lihat tanggalnya kayaknya putranya sudah lahir. Bagaimana, sehat atau tidak? Dihubungi, lalu ditelepon, di follow up. Bagaimana menyusuinya? Pertama nanyanya menyusui dulu. Ada kesulitan atau enggak? Lalu setiap bulan ditanyain. Kira-kira ada orang mau nelpon orang iseng cuma nanyain gimana kabar ibu menyusui? Itu telepon kan pakai pulsa. Yang nelpon pun dibayar. Kira-kira mbak-mbak yang disuruh nelpon itu tanpa tujuan apapun tuh nelponin kita gitu. Dia dibayar gaji UMR anggap untuk duduk di sebuah call center nelponin orang-orang tanpa tujuan. Nanyain kabar kita baik, ibu baik-baik saja. Nggak mungkin kan? Pasti mereka punya maksud dan tujuan. Jadi buat kita para ibu jangan terlalu naif sama promosi-promosi itu. Promo-promo itu pasti ada maunya. Dan itulah pentingnya kita juga membaca informasi, cari informasi. Cari informasinya di mana? Cari informasi yang tidak punya konflik kepentingan.
Irma, kami tuh di AIMI udah sering banget disebut sebagai aktivis ASI Nazi lah, apalah yang pokoknya garis keras lah gitu. Itu siapa tuh yang gitu? Ya, kita dibilang kayaknya tidak menyalahkan ibu yang tidak menyusui. No, we don't blame you. Kita nggak blame siapapun yang tidak menyusui anaknya. Kami tidak suka pemasaran produk pengganti ASI yang mengganggu hak ibu dan anak. Kami tidak suka cara mereka berpromosi. Kalau mereka mau jualan, silakan. Tapi ada aturannya, ada etikanya. Ketika mereka tidak mematuhi aturan etika-etika itu, ya kami menyuarakan. Karena memang ada aturannya sebenarnya. Nah, kalau kami melihat kondisinya saat ini, banyak orang bilang yang menggampangkan. Kayak bilangnya, ya udahlah namanya juga orang jualan. Ya kalau kayak kita mentalitasnya kayak gitu semua, ya semua orang juga akan kebingungan dengan segala macam informasi yang ada di luar sana. Makanya cari informasi yang bebas dari konflik kepentingan. Kenapa kami tidak mau terima sponsor dari produk-produk pengganti ASI dan teman-temannya? Karena itu, supaya orang mendengar AIMI, oh benar, AIMI tidak terima sponsor dari mereka. Tidak mau berurusan, tidak mau terlibat dengan botol, dot, empeng, formula, dan afiliasinya. Tapi sekarang jadi serba sulit. Yang tadi lo sampaikan nggak mudah juga ya sebenarnya menjalaninya. Ya memang nggak mudah karena juga banyak tenaga kesehatan, dokter atau public figure mungkin yang juga apa ya, diam-diam merekomendasikan atau menyampaikan pesan-pesan, menyisipkan pesan-pesan untuk memasarkan. Apalagi dunia media sekarang, sosial media dengan segala macam influencer dengan semuanya ini, karena memang berat ya, karena kadang-kadang mungkin offernya it's hard to resist gitu loh, kayak mendapatkan tawaran-tawaran yang begitu menarik yang mungkin buat mereka juga sulit menolak, karena kebijakan di negara ini membolehkan promosi produk pengganti ASI di atas 1 tahun. Jadi promosi susu-susu yang pertumbuhan yang di atas 1 tahun itu memang bebas merdeka di negara ini. Walaupun memang bukan susu bayi, sebenarnya banyak orang tua tidak bisa membedakan. Ini ada risetnya loh, bukan Nia Umar yang ngomong ya. Ada risetnya yang menunjukkan bahwa orang tua itu tidak bisa membedakan susu untuk bayi dengan susu pertumbuhan-pertumbuhan yang untuk anak 1 tahun ke atas. Dia lihat iklannya di TV, bayi ke anak, bukan bayi, anak balita lucu makan es krim sharing sama temennya, gemes banget anaknya. Ketika dia tidak bisa menyusui, dia ingatnya recall benda merek itu, padahal itu susu bukan buat bayi. Ketika dia sulit menyusui kan untuk bayinya, tapi dia ingat bendanya apa, mereknya apa, brandnya apa, ya dia cari yang itu. Belum lagi kalau susu ini disarankan oleh tenaga kesehatan, semakin susah mengubah mindsetnya karena orang tua mendengarkan tenaga kesehatan. Mereka percaya dengan apa yang disampaikan tenaga kesehatan. Dan sayangnya sampai detik ini, semua event-event ataupun seminar, penelitian, itu banyak sekali yang didanai oleh produsen pengganti ASI. Ini menjadi tantangan tersendiri karena isu konflik kepentingannya sangat jelas dan nyata gitu. Ya tuh mau nambahin dikit soal yang tadi iklan. Itu mungkin teman-teman juga bisa tahu ya kalau besok atau habis ini ngelihat iklan di TV susu buat anak kecil gitu ya. Atau ke mart-mart, minimarket di sekitar atau belanja online karena ini dari rumah ya. Kalau bisa dilihat dari toko online itu produk atau merek susu A gitu ya. Bisa silahkan dilihat yang untuk anak umur 0 sampai 6 bulan, umur 6 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, mungkin 17 tahun ke atas. Silahkan dilihat desain kartonnya, warna yang dipakai, biasanya sama semua, yang membedakan cuman angka ya. Kamu apa? Ini produk ASI menyusui sampai 3,5 tahun terpaksa lepas karena terpisah jarak. Tolong ya. Bobo. Ya. Ini menarik nih, ada Kadek Doi cerita.
pas 6 hamil juga ada yang ngasih produk gratis susu formula. Walau belum lahiran sudah dicekokin informasi. Kami dukung ibu menyusui, tapi kalau ASI macet semoga produk ini bisa membantu. Nah ini tipis-tipis nih iklannya, tapi masuk. Pinter juga ya mereka mengolah. Ini sebenarnya melanggar. Kasar. Kalau ini bukan tipis-tipis, ini sebenarnya melanggar. Jadi ini sebenarnya hal-hal seperti ini bisa diadukan. Produknya bisa diadukan, di mana senam kehamilan itu terjadi juga bisa tempatnya diadukan ke dinas kesehatan. Karena ini nggak tipis-tipis, mereka tidak boleh mendekati ibu hamil dan ibu yang baru punya anak kecil secara langsung. Iya. Iya. Kalau ini bisa kena. Nah, oke, menarik ini. Jadi mungkin ada ibu-ibu atau teman-teman yang pernah melihat atau mengalami sendiri didekati oleh sales ya atau tenaga kesehatan atau apa. Nah itu bagaimana sih cara kita, kan nggak ada yang mau marahin langsung, atau bagaimana sih cara kita mengadukan ini, kemana pengaduannya? Ini banyak yang nggak ngerti. Kami di AIMI terima aduan, coba kirim email kronologisnya ke lapor@aimi-asi.org. Sama kalau saya boleh saran, lapor ke BPOM. Kemarin kami habis melaporin sebuah iklan juga ke BPOM dan diterima aduan kami. Mereka akan merespon dengan surat dan mungkin kita juga bisa respon balik suratnya. Saya ada nomor teleponnya, kalau mau dicatat boleh. Sebentar saya buka dulu. Jadi tinggal diadukan, itu kejadiannya di mana, ada barangnya. Mungkin tadi Mbak siapa yang dapat di senam hamil bisa difoto. Kadek Doi. Kadek Doi bisa ditunjukkan siapa yang di mana posisinya. Jadi kayak 5W1H di mana, siapa yang ngasih, kapan ngasihnya, bendanya apa. Sambil apa yang disampaikan, bagaimana, mungkin kayak tadi misalkan dia ngomong kalau ada kesulitan menyusui pakai ini, itu disampaikan semua. Lapor ke nomor teleponnya, WhatsApp-nya di 0813 8065 8989. Saya coba tulis di komen sini ya. Pengaduan BP POM. Ini nomornya di 0813 8065 8989. Oke, 8989. Oke. Nanti sebagai informasi video rekaman. Jadi nanti video diskusi kita ini akan di-share selama 24 jam supaya teman-teman bisa mengulang, menonton lagi, dan juga kita akan tulis recapnya gitu, akan ada semacam transkripsi singkat tentang ini, nanti akan di-up di websitenya Kios Ojo Keos, dan juga video ini akan kita tayangkan lagi di YouTube supaya teman-teman lain yang nggak bisa mengikuti hari ini bisa mendapatkan informasi yang sama. Sebelum 10 menit lagi harus segera berakhir sebelum dimatikan oleh Instagram. Ini ada yang bertanya, apakah stres dapat mempengaruhi produksi ASI? Nah, ini menarik. Banget dapat mempengaruhi, karena namanya badan manusia itu sangat apalagi ibu baru melahirkan, itu hormonal roller coaster banget. Dia senang baru melihat bayinya, dia sedih juga, mungkin dia capek, bukan mungkin, udah pasti dia capek banget. Sedih mungkin karena dia ngerasa, biasanya orang mungkin yang udah pernah melahirkan merasakan ini, nggak cuma saya ya, mungkin Irma juga bisa sharing. Waktu kita hamil, semua orang tuh perhatian ke kita. Ketika kita melahirkan, semua orang perhatian ke bayinya. Kita tuh kayak peran pembantu berikutnya gitu. Nah itu tuh mungkin buat sebagian ibu juga membuat mereka menjadi sedih. Jadi itu campur aduk emosinya. Dan ketika dia stres, dia sedih, dia dipisah bahkan dengan bayinya, itu bisa membuat produksi ASI kita turun. Karena menyusui itu perlu hormon untuk bekerja. Ada hormon, 2 hormon yang paling penting. Hormon prolaktin dan oksitosin. Prolaktin itu yang memerintahkan tadi kantung-kantung menyusui untuk diproduksi. Dan oksitosin itu yang membantu menyalurkan ASINya untuk keluar. Contohnya kita lagi nyusuin yang kiri, yang kanan rembes. Itu hormon oksitosin kita jalan. Nah jadi kalau
kedua hormon penting tadi ini tertekan karena kita stres, bisa jadi proses menyusuinya jadi terganggu. Apalagi kalau orang terdekat di rumah, ada suami, ada mertua, nggak dukung menyusui, itu akan tambah jadi lagi. Karena buat ibu baru menyusui di hari-hari pertama, dukungan orang-orang yang ada di sekitar mereka itu sangat penting. Untuk membuat dia menjadi merasa positif, merasa bermakna, merasa bisa, merasa mampu, itu penting sekali. Oke, itu dari pertanyaan dari Yellow Addict. Mudah-mudahan sudah terjawab dengan baik. Oke, baik. Nih, jadi terakhir nih. Irma, sebenarnya ada satu poin penting yang aku mungkin lupa sampaikan. Kan kalau ibu-ibu ini kan mungkin khawatir, cemas kalau mereka demam atau apa ya. Karena kan demam itu bisa menjadi salah satu tanda, oh jangan-jangan gue COVID nih gitu kan. Ya. Nah, buat ibu-ibu baru melahirkan, kadang-kadang kalau menyusuinya belum lancar atau gimana, kadang suka penuh payudaranya, itu biasanya bisa demam juga ya. Jadi jangan, apalagi baru melahirkan, mungkin, aduh, gue habis melahirkan di rumah sakit nih, gue demam. Ternyata demam karena payudaranya penuh. Itu bisa aja, jadi jangan terlalu panik. Mungkin itu menjadi, kalau demam, dilihat dulu, diobservasi dulu. Jadi jangan langsung gegabah. Demam itu bisa banyak faktornya. Jadi harus dilihat, dirunut. Tapi jadi jangan juga jadi malah nggak alert, jadi nggak apa ya, nggak aware. Ah biasa aja kata Mbak Nia, mungkin ke payudaraku aja penuh gitu. Nggak juga. Cuma demam ini bisa macam-macam. Nah memang dalam kondisi kita wabah pandemi ini kita harus lebih hati-hati. Tapi buat ibu-ibu yang menyusui, ketika mereka menghadapi kendala, misalkan tadi demam atau apapun, bayinya sulit menyusu, hubungi konselor menyusui. Mungkin memang sulit sekarang untuk ke klinik laktasi karena hampir semua praktek tempat rumah sakit ditiadakan. Karena nggak boleh ke sana. Jadi cari bantuan yang bisa versi online dulu paling tidak. Kami di AIMI biasanya melakukan home visit, tapi karena kondisi saat ini di rumah aja, jadi kami lakukan bantuan-bantuan via online. Coba masuk ke kanal AIMI Desasi untuk bisa tanya-tanya di mana. Kita bisa ditelepon, kita bisa di DM, bisa di WhatsApp. Ini bantuan-bantuan yang sebenarnya tidak mumpuni, tapi paling tidak mudah-mudahan bisa membantu para ibu yang sedang di rumah saja bersama bayinya. Oke, ini juga dari Nastasia Abigail, baru melahirkan beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Aku awalnya demam juga karena payudara kencang ternyata. Jadi memang itu terjadi. Oke, sepertinya cukup. Mungkin sebelum berakhir ada satu dua hal yang ingin disampaikan mungkin kepada ibu baru atau calon ibu terkait dengan prinsip dasar menyusui dan persiapan sebagai ibu. Ingat tadi menyusui itu seperti supply and demand, semakin banyak diproduksi, semakin banyak diminta, dia semakin banyak diproduksinya. Jadi biarkan bayi menyusu semau dia di hari-hari pertama. Pastikan posisi menyusuinya baik. Posisi menyusui yang baik seperti apa? Coba buka websitenya AIMI, di situ banyak sekali artikel tentang posisi menyusui, posisi menyentuhkan prestasi, apapun itu silahkan dicek. Cari di situ ada. Lalu yang penting juga adalah dengarkan insting kita sebagai seorang ibu. Baca tanda-tanda bayi kita. Bayi kita nggak bisa ngomong, tapi dia mengeluarkan tanda-tanda yang bisa kita artikan. Tanda-tanda buang air besar contohnya, kalau bayi baru lahir minimum 3-5 kali kita mengharapkan dia buang air besar seharinya. Kalau kurang dari itu dicek, jangan-jangan dia kurang nyusunya. Kalau buang air kecil kadang-kadang susah ya, karena kalau pakai yang diaper sekali buang kita susah ngukurnya. Tapi kalau pup mungkin nggak diukur, karena kan kita sulit nih mau nimbang sekarang Irma, kalau kontrol ke dokter memang sekarang lagi dibatasi. Jadi buat ibu-ibu baru lahir, perhatikan frekuensi buang air besar pada anaknya. Lalu ibu-ibu jaga kesehatan dan ya tadi kalau kondisi demam diperhatikan, bisa jadi juga bukan COVID, karena bisa jadi tadi kayak ceritanya Abigail ternyata dia payudaranya penuh. Nah itu bagaimana menangani payudara penuh? Hubungi konselor.
kami bisa ditelepon, bisa di WA, nanti kita kasih link, kita kasih artikel-artikel bacaan, kita kasih cara-caranya, itu bisa semua dikerjakan dan insya Allah manageable melalui kontak online seperti ini. Kalau masalahnya tidak terlalu sulit. Kalau sangat-sangat sulit, kami bisa upayakan cari klinik-klinik yang mungkin tidak dalam hospital setting. Klinik-klinik yang sifatnya di luar rumah sakit. Dan tapi sayang nggak semua rumah sakit itu semua kota ada. Tapi paling tidak hubungi dulu deh. Hubungin Aimi atau manapun konselor yang bisa dihubungi lewat telepon. Itu paling penting supaya kita tahu kita tidak sendiri, kita tahu ada orang yang bisa bantu. Oke, baik. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya udah hampir 1 jam. Tidak terasa, kayaknya baru sebentar banget. Tapi terima kasih banyak, semoga bermanfaat terutama buat calon ibu, ibu hamil, ataupun ibu yang sedang menyusui. Amin. Gitu dulu, terima kasih banyak waktunya Mbak Nia, dan teman-teman jangan lupa untuk membekali diri dengan informasi dan mengedukasi diri. Salah satunya bisa didapatkan seluk-beluk tentang ibu menyusui, edukasi menyusui itu bisa didapatkan di website Aimi atau sosial media Aimi, ada Twitter, ada Instagram dan macam-macam lah. Di situ cukup banyak informasinya. Saya kira itu dulu. Terima kasih banyak waktunya. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu sebentar lagi di grup WhatsApp. Oke. Makasih semua teman-teman ya. Makasih Nia. Bye. Yo.